bekerja sama dengan Halo, selamat malam pemirsa KTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Josephine Putri hadir kembali di tengah-tengah Anda semua selama 1 jam ke depan untuk memberikan informasi-informasi menarik yang pastinya akan menambah pengetahuan dan juga wawasan Anda, tentunya hanya di Coffee Table Talk. bekerja sama dengan Ya, pemirsa, menyenangkan sekali ya, karena pada malam hari ini kita akan membahas salah satu buku yang luar biasa yang Anda wajib punya nih. Judulnya Generasi 90-an, Anak Kemarin Sore. Dari judulnya aja sudah menggelitik atau membuat kita semua, terutama yang generasi 90-an tuh langsung mengingat-ingat masa lalu, masa-masa keemasan, masa-masa bahagia-bahagia kita yang pastinya menarik sekali untuk diceritakan ke anak cucu kita. Ini pasti udah penasaran ya, kira-kira isinya apa aja sih? Saya juga udah nggak sabar banget nih untuk lihat kira-kira zaman-zaman saya main-main dulu gimana. Dan untuk itu pada malam hari ini kami sudah menghadirkan para penulis dan juga ilustratornya. Selamat malam, Mbak Marcella, Mas Meyer, dan juga Mas Jody ya. Ya, senang sekali nih kedatangan para penulis dan juga ilustrator yang oke banget. Aku senang banget nih pertama kali lihat buku ini. Terima kasih. Langsung menghidupkan kembali memori-memori waktu zaman main kecil-kecil ya kan. Era-era 90-an. Dan semuanya, bukan hanya di permainannya, tapi juga film-filmnya, gaya-gayanya, makanan-makanannya. Yang mau aku tanyakan, ini kok bisa terpikir dan terinspirasi untuk membuat buku dan mengumpulkan memori-memori yang ada di tahun 90-an tuh kenapa sih? Awal mulanya sih sebenarnya ini kan dari skripsi, tugas akhir kuliahku. Oh, oke. Yang emang waktu itu bikin proyeknya buku. Buku. Jurusan apa? Desain komunikasi visual oke. di kafe. Dan ya udah waktu itu biasanya kan teman-teman bikin skripsi itu kebuang. Udah selesai TA, prosesnya panjang, habis itu nggak kepake lagi. Aku pikir bikin apa yang bisa aku simpen. Aku emang impianku pengen banget bikin buku. Aku bisa simpen dan ntar ceritain ke anak-anakku nanti kalau gue udah pernah bikin buku nih. Aku tadi tujuannya gitu. Terus ternyata apa ya tema yang pingin aku sampaikan lah ke mereka nanti. Aku pikir di era 90-an tuh banyak hal-hal menarik yang perlu disimpan. Jadi ya udahlah, si Generasi 90-an ini lucu juga nih kalau dijadiin satu dan buat bisa teman-teman sekitarku dan ntar generasi berikutnya bisa lihat ada hal apa sih dulu di era 90-an. Jadi karena emang awalnya ingin membagikan apa sih yang terjadi pada zamanku dulu, gitu-gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, ini kan kerjasama sama Mas Meyer dan juga Mas Jody ya, sebagai ilustratornya. Ini ketemunya gimana nih? Kok maksudnya ketemunya gimana ya? bisa satu pikiran gitu kan untuk membahas generasi 90-an ini? Pokoknya awalnya kan sebenarnya buku pertama ini aku ngerjain sendiri. Oh ya, ini volume kedua ya? Iya, ini yang part kedua yang mereka pun sedang mengerjakan TA yang berbeda. Kan kita satu kelas, satu kampus. Oh, satu kelas, satu kampus. Oke. Terus setelah vakum 2 tahun, tadinya cuma bikin satu buku, yang ternyata setelah buku keluar, makin banyak orang yang minta, nih di daerah sini kok mainannya nggak muncul di buku, di ini kok banyak hal yang belum muncul gitu. Aku pikir, oke lah kalau buku pertama udah bikin orang seneng, lebih banyak lagi orang yang seneng kan nggak ada salahnya. Ya udah akhirnya datanglah teman-teman ini untuk ahli-ahli ilustrasi ini untuk berkolaborasi. Ya udah yuk, aku pikir kalau dieksekusi dengan orang yang di ahlinya mungkin hasilnya akan lebih maksimal. Jadi ketemulah sama kakak-kakak ini. Sama kakak-kakak ini, beda angkatan? Enggak sih. Nggak tahu. Kakak. Sekelas ya. Oke, tapi sebenarnya apa sih yang membuat kalian menarik untuk mengambil tema ini gitu? Selain dari aku pengen ceritain masa-masa kita dulu main tuh gimana, apa aja yang terjadi, yang zaman-zaman kemasan zaman dulu gimana. Kenapa gitu? Sebenarnya yang zaman-zaman sekarang walaupun udah bukan zaman kita ya, nggak kalah menarik kok sebenarnya. Apa yang membuat terpikir? Apa ya yang membuat menarik? Banyak hal yang hilang sih. Sebenarnya generasi sekarang ya jauh lebih ya menarik juga. Misalnya untuk kita sangat membantu era digital, era global ini langsung menarik banget. Tapi masa yang di era 90-an tuh udah banyak yang hilang. Iya. Toh nggak, ini kayak semacam sejarah yang menghibur kan, kayak mainannya, musiknya, hal-hal kayak gini
Takut makin ke depannya 10-20 tahun lagi makin nggak ada, makin tergantikan dengan teknologi gitu. Dan kenapa nggak dimunculkan kembali gitu ya? Iya, jadi maksud aku ini kayak sebuah apa ya? Bukan buat nggak bisa move on gitu, kuncinya bukan biar orang gue nggak bisa move on sama era 90-an, bukan. Sebenarnya ini sebuah proses yang mau diceritakan aja sih, kayak sebelum ada hal yang canggih ini ada loh dulu yang nggak kalah menarik pastinya yang ya. bisa dipelajarin dari masa lalu itu gitu. Oke, iya benar, aku juga setuju banget. Tapi ini kan sudah ada buku kedua ya. Apa yang membedakan buku pertama dan juga buku kedua? Buku kedua apa bedanya? Bedanya buku yang kedua beda covernya beda. Satu hitam, satu putih. Nah, kalau dari warnanya kan satu hitam, satu putih, kayaknya kontras banget. Kayak kehidupan gitu, kayak ada hitam dan putih. Apa ya bedanya? Dari eksekusinya beda pasti. Terus konten, yang pasti konten ini isinya pesannya lebih beda ya. Nah, di buku kedua tuh kita nggak cuma nostalgiaan, tapi juga kayak di sini tuh dalamnya kayak kita banyak kayak ngasih tutorial-tutorial permainan yang mungkin generasi sekarang tuh belum pada tahu, tipikal-tipikal permainan yang mungkin anak-anak angkatan sekarang juga mereka udah nggak tahu atau mereka lupain. Kayak, contohnya origami. Ya ada beberapa kayak tutorial Tak jongkok, iya. gerobak sodor, gitu-gitu. Dan kita kasih tutorialnya di situ, gimana cara mainnya. Maksudnya yang kata Cecel bilang kayak kita pengen edukasiin juga buat angkatan yang sekarang supaya mereka tahu loh dulu di angkatan orang tua mereka tuh ada mainan kayak gini dan itu seru, kayak lu nggak harus selalu main oleh digital doang. Itu yang di buku kedua. Sama kalau yang di buku kedua tuh ada karakternya. Pas di buku satu kan kayak cuma menampilkan barang-barang nostalgianya. Gimana kalau yang buku kedua ini kita lihat aja nih si nostalgia sama karakter. Jadi muncullah si Aceh Lala Poppy. Dan itu tuh tadi karakter yang menggambarkan anak-anak era itu ya, beberapa karakter yang digambarkan. Kalau di buku pertama itu tidak ada ya? Kalau di buku pertama emang pengen menjelaskan secara besar aja kayak hal hiburan yang ada di era 90-an gitu. Nah, ini semakin detailnya di buku kedua. Jadi lebih melengkapi ya dari buku yang pertama. Nah, ini juga ada tambahan judul Anak Kemarin Sore. Kenapa tuh ada judul Anak Kemarin Sore? Kalau di kita tuh kayak Anak Kemarin Sore tuh ceritanya tuh gengnya si Aceh Lala Poppy. Karena mereka tuh pas di tahun 90-an itu masih umurnya tuh kayak ya SD lah. Terus pas udah gede sekarang tuh kayak kan mereka kan anak 90-an, tapi anak-anak 90-an yang dulu udah SMA atau kuliah itu kayak ngelihat yang anak SD itu apa sih anak Kemarin Sore atau apa sih tentang masa-masa dulu. Jadi kalau secara digambarin, kalau versi aku nih sedikit agak curhatan sih, si Anak Kemarin Sore gini secara personally. Ini tuh kayak gambaran aku lihat setelah 4 tahun berjalan sama Grace 90-an, yang kita seumur usia kayak 25 ke atas gitu di industri pekerjaan, di industri company lah dan lain-lain, masih dianggap sama yang senior-senior, lo masih anak kemarin sore. Lo baru kerja di sini 3 tahun, berapa tahun sih bisa apa? Nah ini salah satu pengekspresian aja sih, salah satu kayak kita si Anak Kemarin Sore ini udah menghasilkan sesuatu loh. Ini salah satu karya yang mau diberikan. Si Anak Kemarin Sore ini walaupun kelihatan hahaha hihi main ke sana kemari, tapi kita membuat sesuatu, kita menghasilkan karya gitu sih. Jadi ungkapan juga ya, ungkapan bahwa nih generasi yang waktu itu dianggap anak kemarin sore ya, ini hasilnya nih. Jadi kita gambarkan dengan si anak-anak ini yang emang petakilan, yang si 3 anak ini bermain, yang dianggap orang sekitar ya lo anak kemarin sore sih kerjanya main doang gitu. Benar. Jadi kita memberikan dua makna itu ya. Ya, menarik sekali ya, banyak sekali yang tadi baru pembuka ya. Kita mau melihat lebih dalam kira-kira apa sih yang bisa memunculkan ingatan-ingatan kita di masa lalu. Jangan kemana-mana, tetap di Coffee Table Talk. Bekerja sama dengan kita pilih sesuai gaya yang kita mau dibanding kita beli udah jadi aja kayak gitu. Nah ini unik. Saya akan mau ambil kesempatan itu karena saya senang, karena itu salah satu hobi saya juga. Ya, gimana lagi kalau bukan di Inspirasi Usaha, inspirasi kita semua.
Halo pemirsa, Celebrity Countdown hadir dengan informasi-informasi menarik dari kehidupan selebritis. Tepat 30 menit, Celebrity Countdown menemani pemirsa dengan sajian informasi yang menarik untuk disimak. Nah, ini ada motif interior yang agak khas mungkin. Memiliki koneksi dengan ruang luar. Terus saksikan Hunian Idaman, karena hunian nyaman hanya di Hunian Idaman. Gak cuma dari dalam negeri, tapi juga mancanegara. Cintamu kan abadi. Hari demi hari berlalu, I've never seen her. Seneng, Pas banget. From the very first time we touched. Karena ini hitlist, cuma musik paling hits yang masuk ke hitlist. Sebuah program acara yang mengemas ilmu sains dengan fun. Hanya di Enjoy Science. Bekerja sama dengan Ya pemirsa KTV, apakah Anda termasuk salah satu generasi 90-an? Kalau memang iya, ini momen yang tepat banget untuk gabung bersama kita ya. Jadi kita sudah membahas salah satu buku yang keren banget ya, generasi 90-an. Bangga saya salah satunya. Oke, tadi kita udah bahas-bahas tentang bukunya. Sebenarnya inspirasi dari apa, dari mana, terus kerjasama dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa sih hal yang paling sayang untuk dilupakan di era 90-an itu? Masing-masing kira-kira apa nih? Hal yang paling sayang apa ya? Dulu komunikasinya sih. Menurut aku hilang. Kalau dulu tuh ya dulu mau ketemu harus ke telepon umum dulu. Kalau enggak, kalau ke rumah temen tuh kita harus ke depan rumah, teriak-teriak, ketok-ketok gitu. Kayak lebih usaha aja kayak mau silaturahmi tuh masih lebih pure gitu. Mau ketemu emang mau ketemu tatap muka, bukan ada gimmick-gimmicknya. Betul. Dan masih ada surat-suratan. Iya banget, masih ngerasain romansa ditungguin dapat surat terus balasannya apa gitu. Sahabat pena dan lain-lain tuh aku masih lewat. Dan kadang-kadang kita juga masih milih-milih kertas suratnya kayak apa. Semprot-semprot biar ada wanginya. Betul. Kalau Mas Maya sama Mas Jody, kira-kira apa nih hal yang paling sayang untuk dilupakan di tahun 90-an? Apa ya, mungkin hal sederhananya kali ya. Kalau dari saya kayak zaman dulu, kayak misalkan kalau yang aku alamin sendiri kayak soal liburan deh, contoh kayak dulu kayak ke Dufan itu ya udah jadi bagian liburan, kayak udah senang banget diajak sama keluarga apa itu udah kayak liburan. Cuma kayak mungkin untuk anak sekarang liburan itu kemana? Liburan tuh mungkin kayak harusnya ke Singapura atau mungkin harus ke Jepang. Itu mereka kayak baru nganggap itu sebuah liburan. Terus kayak mungkin dalam sebuah pertemanan juga lebih sederhana ya, gimana kita tuh dulu mungkin bisa sampai hafal gitu nomor setiap teman kita, ya kan? Kalau sekarang nggak mungkin hafal kayak karena semua nomor udah, rumah ya kita. Nomor rumah, iya. Karena semua sudah di-save di handphone. Betul, kalau dulu ada tuh buku telepon magnet. Andai kata nggak pakai buku telepon pun
Ya kalau aku dulu udah hafal gitu, kayak bisa telepon sama teman apa, kayaknya lebih hal-hal dari pertemanan ataupun dalam hiburan gitu jauh lebih sederhana tapi hal sederhana tapi lebih mengikat pertemanannya ya. Bener banget. Iya benar setuju. Kalau Mas Jody? Acara TV-nya sih. Dulu tuh pas masih kecil tuh maraton kartun. Terutama weekend. Iya, hari Sabtu dan Minggu. Nggak Minggu sih ya. Minggu juga. Sekarang abis pulang sekolah pas lagi menjelang malam juga ada kartun lagi. Kayak semua tuh kartun semua. Terus ada hal yang paling diingat tuh kalau misal lagi weekend, kita udah nungguin kartunnya, ternyata diganti acaranya jadi acara tinju biasanya. Iya, bener. Karena dia live gitu, karena dia acara live. tinju. Jadi kok ditungguin, palingnya episode yang paling ditunggu nih. Terus kayak, kok ganti? Bukan setuju banget. Itu kan dulu dari jam 7 sampai jam 11 nungguin Sailor Moon, Sensei ya. Rebutan cara favorit ya. Ditarik-tarik suruh mandi. Iya. Nggak mandi gitu. Jadi bingung dan memang aku setuju sih ya, semuanya hal-hal yang sederhana tapi lebih mengikat. Silaturahminya juga lebih terasa gitu ya. Dan ya kita memang rindu ya hal-hal seperti itu. Bukan berarti hal yang sekarang tidak menarik ya. Tapi kira-kira nih, itu kan kita semua kan sudah merasakan gitu. Ada kesulitan nggak sih untuk menggambar atau membuat ilustrasinya gitu supaya benar-benar bisa dimengerti sama anak-anak zaman sekarang gitu, bahwa meyakinkan dulu nggak kalah keren loh sama zaman lo gitu. Kira-kira gimana? Biasa aja. Tapi ada beberapa kesulitannya sih kalau misalnya mau gambar kayak figur atau tokoh gitu. Itu kan cari fotonya, tapi foto yang sekarang tuh yang dia udah tua. Susah nyari. Yang high res-nya susah sih kalau nggak juga nyari. Yang sebelumnya kok search-nya agak. Akhirnya mungkin kita harus ngakalinnya ya, kita bikin sketch ulang tapi dimudahin dikit atau kostumnya mungkin kita bikin ya memang seperti eranya zaman dulu. Ada memang kebutuhan konten juga menjadi salah satu tantangannya juga sih dalam buku ini. Kesulitannya sih tuh kalau secara konten ya, kayak menggabungkan 10 tahun jadi satu buku itu agak sulit sih, karena banyak banget hal menarik. Mana sih yang benar-benar dirasain? Generasi 90-an ini bukan punya kita yang di Jakarta doang atau yang mana. Generasi 90-an kan punya se-Indonesia. Jadi ngerangkum 10 tahun dari ratusan ribu kepala generasi 90-an jadi satu buku, itu sih yang agak susah. Dan sampai sekarang pun masih banyak orang kayak, ini gue nggak tahu, ini gue tahu, ini gue enggak gitu. Tapi ya menariknya di situ, setelah survei panjang 2 tahun akhirnya jadi buku ini. Memakan waktu 2 tahun ya surveinya ya. Tapi memang iya sih, itu tadi juga yang aku mau tanyakan. Ini kan 10 tahun ya kurang lebih ya. Dari range usianya gitu kan, ada juga beberapa yang aku nggak tahu di bagian ini, aku juga, yang ini aku banget nih gitu dan lain sebagainya. Dan aku juga lihat nih buku yang pertama ya, ini ada beberapa hal yang buat aku detail banget ini. TV swasta itu ada 5 ya, dan itu udah keren banget dulu kalau punya. Dulu sebelumnya kan decoder bener semuanya pakai iuran gitu. Setelah dicabut baru masuk RCTI. Mulai semua kayak masyarakatnya mungkin hiburan baru, jadi semuanya terpusat ke TV kali ya pada masanya. Itu kayak jadwal-jadwal yang bisa dilihat di situ. Ini aku lihat juga ada beberapa jadwalnya. Ini benar-benar terperinci Selasa, Rabu, Kamis, dan itu dari jam 5 sore sampai jam setengah 1 pagi. Itu udah banyak rata-rata yang color tone aja itu. Udah malam gitu. Karena setelah dunia dalam berita kita udah pasti suruh tidur sih. Iya betul. Nah, ini yang menjadi menarik adalah ini kita harus merangkum dari 10 tahun itu, dan dari banyak hal ya. Itu bagaimana cara apa ya, mengkelompok-kelompokannya gitu. Ini yang mau dilihat dari mainannya, dari pakaiannya, dari filmnya, dari apanya. Itu semua gimana tuh melakukannya? Bisa diceritakan nggak? Awalnya kalau yang buku pertama sih aku ngebagi jadi 5. Emang buku ini tujuannya hiburan, jadi aku nggak menyentuh ranah-ranah politik lain-lain. Jadi benar-benar aku pingin orang dari awal sampai habis dia kalaupun terharu bahagia gitu, nggak sedih-sedih ingat duka-dukanya. Jadi emang aku bagi 5, what we read, what we hear, what we wear, what we watch, what we play. Ini 5 hal inti di anak-anak 90-an. Dari mainannya apa aja sih, itu semuanya aku surveinya aku balikin ke teman-teman generasi 90-an. Jadi top 5 filmnya, film kartun yang ditonton anak-anak generasi 90-an apa, itu aku oper lagi ke mereka. Jadi ngebaginya ya
akhirnya aku dapetin 5 hal besar itu sih di dalam ini. Dan kalau yang berarti- kedua akhirnya kita pakai karakter, kita bagi jadi karakter. Jadi si Poppy, Lala, Acel liburan sama sekolah, saat liburan dan sekolah. Oke, jadi memang menggambarkan apa-apa aja yang tren di era itu dan juga mewakili kira-kira ada karakter-karakter apa saja sih yang mewakili di zaman itu ya. Menarik sekali dan aku juga penasaran ini, aduh ini benar-benar ada Sidul dan juga ada artis-artis papan atas saat itu dan juga film-filmnya. Banyak sekali yang mau kita bahas lagi, kita masih mau bernostalgia lagi lebih panjang lagi. Kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap di Cafe Table Talk. Bekerja sama dengan dilahirkannya sudah mulia. Undur ila man qal wala tandur ila man qil. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Mendidik setiap anak-anak wanita kita khususnya, dia bisa mendapatkan hidayah dari cara yang Allah kehendaki. Di mana ada jalan, di situ kita jajan. Cuma 12.000 banyak. Bisa jadi referensi yang menarik untuk kalian semua. Memiliki kemampuan adalah sebuah keharusan. Menjadi wanita idaman ialah tantangan. Meniti perjuangan mencapai cita-cita ialah dambaan setiap wanita. Inspirasi mengelola bisnis dari titik bawah. Saksikan kegeliatan dan keharmonisan seorang wanita karir dalam Jendela Inspirasi di KTV. Mengupas informasi untuk referensi, mencapai hiburan dengan membuka mata dan pikiran, menyentuh pengetahuan melalui penyaluran materi. Di sini, kami menghadirkan berbagai suguhan program menarik dan mengedukasi kita semua. Fans Jakarta, mengupas Jakarta dari sejarah, seni budaya, hingga permasalahan yang ada. Enjoy Science, mengupas keilmuan atau sains dari setiap peristiwa serta fenomena di dunia. Tambah tahu, dapatkan pengetahuan, informasi unik dan menarik dari seluruh penjuru dunia. Jakarta Kita, mengenal kota Jakarta dan masyarakatnya, mulai dari sejarah hingga referensi tempat asik. Do it yourself, tips dan trik dalam keterampilan tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Penuhi hari-hari Anda dengan pengetahuan yang cukup. Saksikan terus hanya di KTV. Bekerja sama dengan Kali memang yang kita rindukan, yang sebenarnya kita juga kepengen nih, bisa nggak sih balik seperti yang permainan tradisional, terus penyanyi-penyanyi cilik, ya kan? Sekarang agak-agak kurang kan? Agak hilang sih sebenarnya. Karena itu kenapa kita di buku kedua sebenarnya itu hasil dari ini sih. Setelah buku pertama jalan, sambutannya alhamdulillah bagus. Banyak orang yang ngomong gitu kayak jadi agak salah tangkap nih, orang jadinya memperbandingkan generasi. Generasi 90-an lebih bagus daripada generasi ini. Iya, pasti. Generasi 80-an jadi lebih ini dari ini. Jadi kayak gitu. Terus aku kayak bukan ini nih pesan yang mau disampaikan gitu. Banyak orang yang malah kayak protes, generasi sekarang tuh bisanya cuma main iPad doang. Terus aku pikir toh gak salah mereka, itu perkembangan zaman, Iya, itu betul. perkembangan teknologi yang nggak bisa kita jauhin. Tapi caranya adalah karena itu kita mencari solusi apa sih yang bisa kita kasih gitu untuk generasi sekarang dan generasi depan.
Jadi bukannya kita mau mengubah generasi, bukannya merasa generasi 90-an lebih baik, tapi ada hal-hal baik yang bisa dibawa loh. Kayak permainan tradisional dan lain-lainnya, itu kan proses sebenarnya, proses sampai secanggih ini sekarang. Jadi hal-hal itu yang pengen kita kenalin sih ke anak-anak yang masih sekolah di era sekarang. Jadi seenggaknya nggak cuma terima instan, menghargai proses itu perlu sih sebenarnya. Aku pikir gitu. Iya. Jadi emang itu ya pesannya ya, bahwa sebenarnya bukan merasa lebih unggul atau merasa lebih baik, tapi memang masing-masing zaman, masing-masing generasi punya positifnya. Tapi kalau bisa positif dari masing-masing zaman itu masih bisa diambil ya, masih bisa dibawa untuk sekarang. Mungkin itu kali ya pesannya ya. Dan ini juga ada, saya lihat juga buku pertama, aduh ini benar-benar aku rindu sekali, Sailor Moon, Baja Hitam ya. Ada Power Ranger. Iya, Power Ranger. Lalu oh, ini acara musik. Itu semua tontonan anak nongkrong. Nongkrong MTV. Ini emang, dan bukan cuma acaranya tapi juga lagu-lagunya ya, yang bahkan sampai sekarang itu banyak yang kita masih ingat, seperti Boyzone, Spice Girl, era boy band. Boy band, iya bener. Kita ikut-ikut ala koreografinya, yang juga ngikutin gaya-gayanya, poster ngumpulin poster. Dulu tuh beli majalah buat dapet pin up-nya aja. Iya, betul. Tempel-tempel, terus kita ngobrol aja sama pin up. Sekarang kan bisa nge-tweet ya, mau ketemu suka artis siapa tinggal nge-tweet, tinggal komen. Iya. Sekarang dulu rakyat banget ya, kayak cuma liatin pin up-nya. Iya, kalau enggak kita kirim surat, dibales, minta tanda tangan. Iya, bener. Bahagia loh itu. Bahagia, bener. Tapi sekarang memang dimudahkan, sebenarnya enak, kita bisa keep in touch lebih dekat lagi. Cuman memang itu ya, kadang-kadang proses itu yang kita rindukan ya. Dan dulu favoritnya siapa sih, boy band atau kartun, tokoh kartunnya, atau siapa penyanyi cilik mungkin? Kalau boy band, Boyzone sih. Boyzone ya. Gimana gimana Boyzone? Ya soalnya menurut aku kayak emang Ronan Keatingnya keren. Terus nggak, tapi emang Boyzone tuh yang cukup yang awal-awal kan. Abis itu baru ada kayak Blue, Westlife. Itu kan setelah Boyzone gitu. Gitu. Kalau kartun apa ya? Remi. Sedih hidup lo sedih. Kartun Doraemon sih kayaknya masih. Doraemon sampai sekarang masih. Nggak ada yang abadi di dunia ini kecuali Doraemon pagi. Betul. Dan Nobita masih kelas 4 SD aja terus ya. Dari kita adik kelasnya dia sampai abadi juga. Nggak tumbuh-tumbuh. Iya betul. Nah terus ini kan di buku kedua nih ada juga menceritakan tentang perbedaan strata. Nih ya, kalau misalnya tempat pensilnya nih yang makin bertumpuk, makin banyak, makin banyak rich people tuh pasti. Iya benar, atau enggak kelereng, makin banyak makin iya kan. Ya kita bukan pamer HP, nggak peduli HP-nya berapa giga tuh, enggak. Kelerengnya ada berapa di kantong. Orang kaya pasti. Benar. Iya, tapi itu memang hal-hal yang membuat kita itu udah seneng ya, membuat bawa tempat pensil keren banget itu kayaknya udah nggak punya banget. Aku dulu nggak punya dulu. Mahal itu. Iya benar. Terus sama ini nih ada yang apa, kayak rautan aja juga ada lucu-lucu ya kan? Rautan yang buat perlakuan kriminal itu kan nggak boleh ya. Itu yang kayak buat ngintip apa itu, terus yang kalau ditiup jadi tumpul, itu mitos 90-an loh. Rautan ditiup jadi tumpul, betul. Atau enggak itu Sega atau kaset Sega atau apa. Ditiup. Aduh kok kayaknya ini ya ngadat ditiup. Itu ada loh di Sodom. Iya ada. Dan selain itu ya ada juga itu untuk main-main beberapa mainan-mainan yang canggih saat itu ya. Tapi ada juga mainan-mainan yang tradisional seperti melipat kertas. Ini kan ada tutorial petasan kertas. Ya kan? Bikinnya 3 hari. Nih ya. Susah banget. Ada tutorialnya juga. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang diperkenalkan di sini, bukan hanya permainannya, gaya-gayanya, terus film-film atau apapun yang tapi juga nih ada tutorial. Keterbatasan membuat kami berkreasi. Tuh, ini mainan yang kita lakukan di kelas kalau kepepet, bosen. Kertas tuh semua bisa jadi mainan. Betul. Di era itu. Iya. Terus yang pulpen ditaruh
Jadiin mainan sepak bola gitu. Iya benar-benar sepak bola. Kalau enggak bingo. Iya, kita kayak benar-benar pengen ngasih tahu kalau kebahagiaan itu sederhana, benar-benar sederhana di era itu. Lalu sebenarnya nih ya, kalau misalnya kita lihat, ini kan ada beberapa tips-tips permainan zaman dulu yang sebenarnya ya kita seperti tadi yang Mas Meyer bilang ya, sebenarnya hal-hal sederhana kita udah bisa bahagia, baik dari rekreasinya, baik dari permainannya gitu. Walaupun sebenarnya itu kita agak-agak curang sih ya di tengah-tengah pelajaran. Di tengah-tengah pelajaran kita bikin-bikin seperti itu. Tapi setuju nggak sih bahwa kita harus bisa menghargai permainan-permainan seperti itu? Padahal sebenarnya saat ini pun itu kayak anak-anak kecil masih main-main di gang, main karet, main lompat-lompat. Apa tuh yang lempar-lempar batu? Engklek. Ya, engklek gitu-gitu. Sebenarnya masih ada loh gitu. Dan kalau saya boleh tahu, ini kan sudah sempat bertemu dengan para pembacanya? Udah sering. Kita suka bikin Kopdar 90-an. Oh gitu, Kopdar 90-an. Kopdar 90-an emang kita ketemu teman-teman komunitas. Karena ini kan Grace 90-an udah jalan 4 tahun. Secara organik teman-teman yang suka buku emang merasa bagian dari Grace 90-an, semuanya ngumpul. Itu kita biasa kemarin kita suka rutin bikin namanya ada juga ngobrol sore di playground Grace 90-an. Itu di kantor kita base campnya. Emang kita share aja, apa sih sekarang Grace 90-an problemnya, apa sih yang lagi dilewatin. Kita ngumpulin 10 profesi Grace 90-an. Soalnya sekarang kan profesi udah mencar ya. Jadi terakhir kita ketemu lucu, ada yang udah jadi pelayar, udah yang jadi dokter, guru, semuanya. Kita ngobrol udah sampai mana sih perjalanannya gitu. Tapi memang selalu ada silaturahminya, keep in touch ya, tukar pikirannya ya. Wah, seru banget. Dan kita juga masih pengen tahu lagi nih kegiatannya kira-kira ada apa aja. Dan mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu kira-kira isinya ada apa aja. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Coffee Table Talk. Bekerja sama dengan 전에 살던 이집 여자 다들 부러워하고 그럴 때 난 뭔가 좀 이상하다고 했던 거 기억나지? 그래서 저는 제 집사람을 대학 포기도 지금 결혼도 너 앞집 여자한테 그렇게 자신감이 없냐? 어? 그릇이나 깨부실 정도로? 회사에 눈하고 귀가 얼마나 많은데요. Ingin terampil tanpa mengeluarkan biaya besar? Bagaimana caranya? Ikuti terus di Do It Yourself. Tiap Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di KTV. Memiliki kemampuan adalah sebuah keharusan. Menjadi wanita idaman ialah tantangan. Meniti perjuangan mencapai cita-cita ialah dambaan setiap wanita. Inspirasi mengelola bisnis dari titik bawah. Saksikan kegiatan dan keharmonisan seorang wanita karir dalam Jendela Inspirasi di KTV. Dilahirkannya sudah mulia. Undur ila man qal wala tandur ila man qil. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang diomongin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Mendidik setiap anak-anak wanita kita khususnya, dia bisa mendapatkan hidayah dari cara yang Allah kehendaki. Kita pilih sesuai gaya yang kita mau dibanding kita beli udah jadi aja kayak gitu. Nah ini unik. Saya akan mau ambil kesempatan itu karena saya senang, karena itu salah satu hobi saya juga. Ya, gimana lagi kalau bukan di Inspirasi Usaha, inspirasi kita semua.
Bekerja sama dengan Oke, masih melanjutkan pertanyaan yang tadi nih. Tadi kan katanya sering kopdar nih. Biasanya kalau ngelakuin atau membuat kopdar itu biasanya di momen-momen apa? Ada jadwal rutinnya atau gimana? Kopdar tuh kalau yang rutin kita ada sebulan sekali. Tapi sekarang baru memungkinkan di Jakarta. Kalau yang lainnya biasa tergantung undangan atau kadang teman-teman di daerah ada yang bikin acara 90-an apa gitu. Jadi itu biasa kita diundang ke sana. Tapi yang rutinnya biasa ada ini juga sih kopdar bedah buku gitu-gitu. Di toko-toko buku ya. Di toko-toko buku. Kopdar bedah buku. Okay. Dan biasanya kalau misalnya seperti itu kira-kira apa sih yang paling diharapkan oleh para pembaca nih dari kopdar yang terakhir mungkin? Mereka mengharapkan gubernur sih. Mereka tuh ya kita lebih ngobrol-ngobrol santai sih, emang lebih buat share ngapain aja sih Grace 90-an sekarang. Kita mau tahu Grace 90-an hari ini tuh yang dulunya cuma lagi main-main sekarang udah pada ngapain gitu. Dan ya bahas-bahas juga apa sih yang dibutuhin sama Grace sekarang, kita konten apa yang mereka butuhin, konten kita gimana, kita apapun yang kita kerjakan, karya kita dari event, buku, merchandise dan lain-lain. Ini semua project dari Grace 90-an untuk generasi 90-an. Jadi apapun itu kita tanyanya balik ke mereka kebutuhannya apa. Misalnya kayak mereka lagi butuh konten YouTube-nya kah untuk anak mereka, mereka lagi butuh berita-berita apa gitu. Kita akan mengusahakan itu sih dengan tim. Jadi memang membantu sekali ya untuk perkembangan next, kira-kira ada project apa, ada langkah-langkah apa yang ingin diberikan untuk si generasi 90 tahunan ini 90-an ini ya. Gitu. Tapi memang benar sih kalau sekarang kan eranya era YouTube. Ya kan, generasi Z. Gitu. Kalau kita 90-an ya kita sekarang generasi Z. Apa-apa gadget, apa-apa internet. Kalau dulu kita masih banyak hiburan atau informasi dari TV, dari televisi, masih ada radio bahkan. Sekarang masih ada memang. Cuman orang-orang karena saking sibuknya gitu, kalau dulu kita masih intim dengan telepon, datang ke rumah, surat dan lain sebagainya. Sekarang sosial media ya kan. Terus banyak distraction chatting. Banyak distraction, benar. Memudahkan kita untuk mendapatkan apapun dari YouTube itu. Kira-kira bisa ya harusnya dikombin, setuju nggak ya dengan teknologi yang ada sekarang gitu. Jadi dikombin dengan yang era sekarang dengan usaha kita untuk apa ya, lebih memperkenalkan era 90-an. Iya nggak sih, setuju nggak? Kira-kira ada apa nih ide ke depannya? Zaman 90-an itu kan memang kita sebagai konsumen doang bisa memproduksi sendiri. Tapi kan zaman sekarang udah banyak nih kayak gadget-gadget yang mempermudah kita tuh bisa membuat konten sendiri, gimana kita jadi produsernya sekarang. Ya, kayak misalnya kayak mau bikin video, dia bisa bikin jadi kayak bikin video blogger gitu-gitu tentang kehidupan dia, atau enggak bikin tutorial cara apa-apa. Itu kan kayak mungkin kalau dulu kita cuma bisa nonton kayak oh ini ada acara masak kayak gini, tapi sekarang tuh kita bisa bikin acara masak kita sendiri gitu loh. Dan sudah adakah yang sedang menuju, kita emang lagi proses itu, YouTube konten dan beberapanya kita mau kerja sama beberapa pihak, kayak si Komo akan reborn, kita mau suguhin campaign yuk main di luar untuk anak-anak yang masih kecilnya, kita akan menjelaskan tutorial bikin apa, bikin ini. Itu akan karena emang kita sadar, maksudnya kita nggak akan bertahan, kita suka banget 90-an bertahan dengan surat-suratan, enggak. Maksudnya yang kita komunikasi sama generasi sekarang, kita akan berkomunikasi dengan caranya, dengan media yang ada kita manfaatkan. Jadi ya YouTube, Instagram, web, app gitu-gitu, kita akan berkomunikasi dengan cara itu. Salah satunya ya YouTube konten akan jalan sih mudah-mudahan tahun ini. Kan pastinya kita tunggu ya, dan pasti pemirsa di rumah juga udah nggak sabar nih untuk menunggu hal-hal tersebut ya, karena kita emang rindu sekali sih momen-momen zaman dulu, dan tentunya dengan dengan era yang sekarang, dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Dan aku setuju banget nih, banyak kebahagiaan sederhana yang harus dicatat buat ditunjukin ke generasi masa depan. Salah satunya dengan teknologi itu tadi ya. Semoga banyak hal-hal positif yang kita bisa terima, hal-hal yang hilang yang seharusnya masih ada untuk pendidikan-pendidikan anak-anak itu tadi ya. Ya, terus dan yang paling menarik di sini adalah di sini ada banyak tutorial-tutorial. Sebenarnya segitu hilangkah
hal-hal yang seperti itu di zaman sekarang? Enggak segitu hilangnya sih sebenarnya, tapi menurut aku pudar iya. Agak berkurang iya, maksudnya masih ada lah kita lihat yang main tradisional, tapi nggak banyak gitu. Sekarang aku lihat mainan di sekolah kita kan nyari tahu juga, rental tablet gitu. Ya di depan banyak kan meme yang keluar, jadi ya di beberapa tahun lagi sih akan tetap dipertahankan kalau nggak ada yang nyatet, kalau nggak ada yang mensosialisasikan. Jadi menurut aku ya ini tugas kita Generasi 90-an untuk ngasih tahu. Ini kan permainan tradisional dibikin sama nenek moyang kita dengan ada pesannya kan setiap permainan. Jadi ya itu harus dilestariin, at least mereka ini bukan mainan daily mereka, tapi seenggaknya mereka tahu lah itu ada dan ada proses itu sih yang pengen aku. Dan jadi memang ada budaya-budaya dulu yang memang harus dipertahankan ya, karena memang sebenarnya kan bagus-bagus kan mainan tak umpet. Iya gitu. betul. Kayak cara umpet. Seperti maknanya sebenarnya. Jadi lebih kalau misalnya kita bisa tangkap ya. Cara umpet. Iya, cara lari ya, pelarian dari masalah hidup gitu. Lebih banyak kebersamaannya gitu. Main kita bersama-sama. Tak umpet atau tak jongkok atau galaksin. Ya itu semua kebersamaan. Juga. Ya teamwork juga betul banget. Jadi dan kalau misalnya kita mau ketemu orang kita harus usaha dulu. Jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus kita tanamkan ya. Dan ada juga aku lihat tutorial pakai sarung. Ninja-ninjaan gitu. Itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya banyak hal-hal sederhana yang membuat kita bahagia kok gitu. Kita bisa bikin mainan-mainan sendiri, menghibur sendiri gitu. Dan next ke depannya kira-kira mau ada apa lagi nih? Proyek apa lagi yang untuk sebenarnya mengingatkan hal kita bahwa banyak hal positif dari generasi 90 yang mau kita bawa ke generasi sekarang tanpa merubah yang sudah ada sekarang. Proyeknya apa ya? Buku kita lagi masih berjalan promo. Terus kita pingin